Ibu Bapak, Oma Opa, anggota PKLU GPIB yang dikasihi Kristus, dimanapun berada, Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam program Dewan PKLU GPIB. Saya dan anggota PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Willem Peter Lumintang, anggota PKLU GPIB Jemaat Trinitas di Kota Wisata dan sekitarnya di Cibubur, Kabupaten Bogor. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, ampuni dosa kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami layak membaca dan menerima firman Tuhan serta melaksanakannya di dalam hidup dan kehidupan beriman kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang terambil dari surat Yohanes yang pertama, pada pasalnya yang keempat ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18, menyatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Renungan yang oleh Sabda Bina Umat diberikan judul Kasih Melenyapkan Ketakutan. Dan ayat emas adalah ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan,
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Rasa takut adalah reaksi alamiah dalam diri manusia. Siapa yang tidak takut jika jalanan dipenuhi begal atau kelompok orang yang merampas harta benda dan tidak segan membunuh korbannya? Pasien yang akan memasuki meja operasi pasti mengalami rasa takut jika operasi gagal dan berujung pada kematian. Atau rasa takut seorang anak pada orang tuanya yang suka menggunakan kekerasan dengan kata-kata ketika nilai ulangannya buruk. Mungkin pagi ini ada di antara kita yang takut kepada penagih hutang yang meminta pembayaran atas kewajiban yang belum dapat dilunasi. Ketakutan disebut Yohanes untuk menggambarkan keadaan yang dihadapi banyak orang menghadapi hari penghakiman Allah. Yohanes percaya bahwa Yesus diutus menjadi juru selamat bagi manusia, supaya manusia beroleh kasih Allah dan terus menghidupi kasih-Nya bersama orang di sekitarnya. Kasih Allah mengubah hidup manusia dalam menjalani hidup ini. Mereka yang percaya pada kasih Allah tidak lagi dikuasai ketakutan menghadapi hari penghakiman. Yesus menjadi jaminan sempurna yang memberi rasa aman dan tenang dalam hidup sekarang dan yang akan datang. Ketakutan yang muncul mengingatkan kita untuk terus memperbaiki perilaku kasih yang belum sempurna. Jangan berhenti mengasihi dan tetap mengasihi semua orang tanpa memandang muka. Jadi, mari berketetapan hati mengasihi semua anggota keluarga, saudara seiman, atau siapapun yang kita jumpai hari ini. Minta Roh Kudus membuat hidup saudara dipenuhi rasa syukur atas kasih Allah yang sempurna. Ingat terus darah Yesus yang sudah tertumpah bagi keselamatan hidup kita. Perteguh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus dapat mengubah kita. Hidup kita menjadi pribadi yang ramah, lembut, dan penuh kasih. Ketakutan kita lenyap, sebab kasih Yesus menguasai pikiran dan perbuatan sepanjang hari ini. Demikianlah renungannya.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami anggota PKLU GPIB untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pegangan dan penuntun hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bahwa Allah adalah kasih, dan bila kita tetap berada di dalam kasih, kita tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Oleh karena itu, jangan takut menghadapi hari penghakiman kita. Saat ini kami membawakan juga di dalam doa bagi anggota PKLU GPIB yang berada dalam pergumulan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kesehatan, serta kesabaran, serta keyakinan bahwa Tuhan tetap berada bersama-sama dengan mereka. Saat ini kami juga mendoakan Dewan PKLU GPIB serta anggota-anggotanya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan ketekunan dalam mengelola program-program PKLU GPIB agar dapat berlangsung dengan baik dan benar demi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin.